Lagu lama dugaan pengalaman pelecehan seksual masih terus diputar oleh Putri Chandrawati, tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Namun yang menjadi catatan penting adalah bagaimana Ibu PC ini berbalik statusnya 180 derajat. Dari yang awalnya mendaku atau mengklaim atau memainkan skenario sebagai seorang korban, tapi hari ini sudah dinyatakan oleh Polri tampaknya talenta bukan. Yang dilakukan oleh Ibu PC adalah istilahnya ironi viktimisasi. Seseorang yang disangka melakukan perbuatan pidana tetapi memainkan drama sedemikian rupa sehingga seolah-olah dia berada pada posisi korban. Walaupun dengan cara yang menurut saya sangat-sangat tanda petik kampungan. Rekomendasi dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan itu dicatat sebagai dokumen negara yang akan menjadi sejarah yang dibaca oleh seluruh bangsa ini nanti. Sampai mungkin saya sudah mati pun nanti anak saya atau cucu saya yang akan baca bahwa pernah satu ketika pada tahun 2022 Komnas HAM dan Komnas Perempuan memberikan rekomendasi berdasarkan omongan dari Kuat Ma'ruf, omongan dari Ferdy Sambo, omongan dari Putri Chandrawati. Nanti ditanya siapakah mereka itu? Mereka adalah pembunuh berencana. Kekerasan seksual, maka menurut peraturan dia ini berhak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi. Tapi ada syaratnya. Restitusi dan kompensasi mensyaratkan bahwa pelaku divonis bersalah. Karena mendiang brigadir dia sudah tidak ada, maka praktis tidak akan ada persidangan. Karena tidak ada persidangan, maka praktis tidak akan ada yang bisa divonis. Karena tidak ada yang bisa divonis, maka niscaya tidak akan ada restitusi dan kompensasi. Jadi apa pula manfaatnya bagi PC mengutarakan atau mengangkat kembali narasi itu dengan memakai Komnas HAM dan Komnas Perempuan sebagai perpanjangan lidahnya. Tapi kemudian saya berpikir, oh ini ada manfaatnya bagi PC. PC ini kan terancam hukuman mati ya. Betul. Pasal 340 hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau hukuman 20 tahun penjara. Tidak ada lagi jalan untuk berkelit, kecuali dengan satu siasat saja. Mengklaim bahwa saya adalah korban. Jadi anggaplah ada kejahatan yang sudah kami lakukan, yaitu pembunuhan berencana. Tapi tak lain tak bukan pembunuhan berencana ini bertitik mula dari status saya sebagai korban. Kurang lebih seperti itulah kalau dinarasikan begitu. Meski disebut-sebut tidak memiliki mindset sebagai korban pelecehan, sepertinya Putri Chandrawati masih akan mempertahankan skenario lama itu. Sampai dengan saat rekonstruksi dilakukan pun, Putri Chandrawati sepertinya masih ingin mempertahankan skenario pelecehan tersebut, yang sebelumnya disebut terjadi di Duren 3, tapi kemudian pindah ke Magelang. Walau telah dianggap tidak masuk akal oleh publik dan laporan polisi yang sebelumnya telah dibuat oleh istri Ferdy Sambo, ini telah dicabut, namun sikap yang ditunjukkan Putri Chandrawati seolah tidak peduli dengan semua hal itu. Merasa mendapatkan dukungan dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan, dengan anggunnya dia tampil melakukan rekonstruksi ditemani tas branded merek Gucci tanpa terlihat adanya perasaan bersalah sedikit pun. Apa yang ditampilkan istri Ferdy Sambo ini di hadapan publik tak hanya menjadi sorotan, namun juga mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Tak terkecuali ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amiril yang menyebut jika Putri Chandrawati ini tidak memiliki mindset sebagai korban pelecehan seksual, maka dia memang berhak mendapatkan restitusi dan kompensasi sesuai dengan peraturan berlaku. Restitusi dan kompensasi dapat diberi kepada korban jika pelaku kekerasan seksual divonis bersalah. Akan tetapi dalam kasus ini Putri Chandrawati tidak mungkin lagi diberikan restitusi dan kompensasi, sebab orang yang dituduh melakukan pelecehan seksual terhadapnya telah meninggal dunia. Jadi sebenarnya ini sudah tidak ada manfaatnya lagi yang akan diperolehnya meski kerap menyanyikan lagu yang sama tentang pelecehan seksual. Kalau memang PC ini korban kekerasan seksual, maka menurut peraturan dia ini berhak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi. Tapi ada syaratnya, restitusi dan kompensasi mensyaratkan bahwa pelaku divonis bersalah, ucap Reza. Dijelaskan bahwa karena mendiang brigadir sudah tidak ada, maka praktis tidak akan ada persidangan. Jika persidangan tidak ada, maka praktis tidak akan ada orang yang bisa divonis bersalah. Dan apabila tak ada yang divonis bersalah, maka niscaya tidak akan ada restitusi kompensasi. Jadi apa pula manfaatnya bagi PC mengutarakan atau mengangkat kembali narasi itu dengan memakai Komnas HAM dan Komnas Perempuan sebagai perpanjangan lidahnya?
Reza juga menilai bahwa bisa saja manfaat yang sebenarnya dicari oleh Putri Candrawati dari menyanyikan lagu lama tentang pelecehan seksual ini adalah kaitannya dengan ancaman hukuman mati yang dia terima. Ya, yang seperti kita ketahui bahwa sebagai tersangka yang terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, istri Ferdy Sambo ini juga terancam dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, di mana ancam maksimal dari hukuman tersebut adalah hukuman mati atau sekurang-kurangnya seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Saya berpikir, oh ini ada manfaatnya bagi PC. PC ini kan terancam hukuman mati ya. Pasal 340 KUHP hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau hukuman 20 tahun penjara. Tidak ada lagi jalan untuk berbelit kecuali dengan satu siasat saja mengklaim bahwa saya Putri Candrawati adalah korban, ungkap Reza. Menurutnya hal ini sama saja dengan mengatakan kepada publik bahwa tindakan mereka membunuh Brigadir dan merancang skenario pembunuhan berencana tak lain dan tak bukan karena berawal dari peristiwa yang menjadikan dia Putri Candrawati sebagai korban. Jadi anggaplah kejadian kejahatan sudah kami lakukan, yaitu membunuh berencana, tapi tak lain dan tak bukan pembunuhan berencana ini bertitik mula dari status saya sebagai korban. Kurang lebih seperti itulah kalau dinarasikan ibunya. Reza Indragiri berpendapat bahwa siasat yang dimainkan oleh istri Ferdy Sambo ini adalah ironi viktimasi. Maksudnya di sini seorang pelaku ini menggeser posisinya dengan cara mempengaruhi opini publik dan mungkin juga sekaligus penegak hukum serta majelis hakim bahwa dia bukanlah pelaku melainkan korban. Seorang pelaku berusaha menggeser dirinya untuk mempengaruhi opini publik, barangkali juga untuk mempengaruhi otoritas penegak hukum dan majelis hakim bahwa dia bukanlah pelaku tapi adalah korban, kata Reza.